Shalom adik-adik, Kak AA, apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kak Lili di ibadah online Gia Keka Kids. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Sudah siap? Yuk, kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang manis. Ayo adik-adik, kita tutup mata kita siapkan hati kita untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami, untuk bersekutu, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan, lidah kami penuh dengan puji-pujian. Kami rindu Tuhan, hati kami dan telinga kami mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Penuhi kami ya Tuhan dengan kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita memuji nama Tuhan ya. Kita mau nyanyikan Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. One more time. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Katakan A. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Katakan adik-adik, Tuhan itu baik. Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik. Allah itu baik. Ya baik buat saya. One more time, katakan God is so good. God is so good. God is so good. Amen. God is so good. He so good to me.
Allah itu baik adik-adik? Benar? Allah itu baik? Katakan. Dia baik buat saya. Katakan one more time. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Lord has made. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan, apa? Duduk yang manis, pasang telinganya, siapkan hati kita. Firman Tuhan hari ini, Kak Lili bercerita tentang seorang nabi bernama Yeremia. Ini ada fotonya. Yeremia. Yeremia itu seorang hamba Tuhan. Adik-adik ingat, bangsa Israel banyak melakukan kesalahan. Sering membuat hati Tuhan itu sedih. Meskipun Tuhan berkali-kali menasehati, tetapi bangsa Israel itu tetap keras kepala. Apa keras kepala? Tetap tidak mau berubah. Lalu Tuhan mengutus nabinya, yaitu kali ini bernama Nabi Yeremia. Nabi Yeremia datang, dikasih Tuhan hikmat untuk menyampaikan kepada raja bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Kerajaan Israel akan hancur. Dan bangsa Israel akan ditawan di Babylon. Nabi Yeremia ini nabi yang taat. Dia selalu menyampaikan apa isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Meskipun kadang-kadang beritanya itu tidak bagus. Takut nggak Nabi Yeremia? Mestinya takut ya. Tapi Nabi Yeremia tidak takut. Dia tetap menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Baik itu yang baik maupun yang membawa berita tidak baik. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Nabi Yeremia menyampaikannya itu kepada raja, apa yang terjadi? Rajanya mau mendengar? Enggak. Para penasihat-penasihat raja itu bilang kepada raja, "Raja, Nabi Yeremia ini bilang bahwa bangsa Israel akan dikepung oleh kerajaan dari Babylon. Tapi kita tidak perlu menyerang karena kita pasti akan ditawan." Wah, raja menjadi marah. Nah, penasihat-penasihat raja juga marah. Lalu apa yang terjadi? Nabi Yeremia ditangkap. Wow, kasihan ya. Tapi raja dan nasihatnya ini tidak mau bertobat. Mereka malah menghukum Nabi Yeremia. Dibawa ke suatu sumur. Adik-adik tahu sumur? Sumur itu untuk tempat mengambil air. Dalam kan? Gelap, basah. Nabi Yeremia ditaruh di situ. Nah, setelah ditaruh di situ, apa yang terjadi? Tidak dikasih makan. Tidak dikasih selimut, kan dingin adik-adik. Tapi dibiarkan seperti itu.
Tapi ingat, Kak Lili pernah bilang, orang yang setia kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan. Tuhan selalu menyertai anak-anak yang setia kepada Tuhan. Tadi kita nyanyikan God is so good. Allah itu baik. Ya, Allah selalu menyertai anak-anaknya dimanapun itu berada. Apalagi Nabi Yeremia ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak berbohong. Dia tidak berbuat jahat. Tuhan menyertai Nabi Yeremia. Nabi Yeremia tetap rajin berdoa, meskipun di dalam sumur, meskipun kedinginan, meskipun kelaparan. Dia tetap berdoa, percaya bahwa Tuhan akan menyertainya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menggerakkan satu orang hamba raja. Dia bernama Ebed-Melek. Ebed-Melek ini bukan bangsa Israel. Dia dari bangsa lain. Tapi dia tergerakkan hatinya dengan Nabi Yeremia. Lalu dia menghadap raja. Dia bilang, "Raja, bolehkah aku menolong Nabi Yeremia?" Lalu malam-malam hari Ebed-Melek membawa temannya pergi ke sumur. Lalu dia melemparkan tali dan membawa Nabi Yeremia keluar dari sumur itu. Ditarik, tarik. Dan akhirnya, dadah, Nabi Yeremia ada di atas sumur. Lalu mereka pergi. Tapi ingat tadi ceritanya apa? Awalnya Nabi Yeremia menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa bangsa Israel akan dihukum. Terjadi apa tidak? Terjadi, adik-adik. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang sudah Tuhan sampaikan itu akan terjadi. Dan apa yang terjadi? Tentara dari Babylon datang menghancurkan bangsa Israel dan membawa bangsa Israel pergi ke Babylon. Dalam cerita ini Kak Lili ada 2 poin penting. 1, kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Apalagi kalau kita tahu kita berbuat salah, kita harus mengakuinya dan meminta ampun kepada Tuhan. Dan mendengarkan firman-Nya. Yang kedua adalah persahabatan. Ebed-Melek dan Nabi Yeremia, dia bersahabat. Ebed-Melek tidak senang kalau temannya itu dalam penderitaan. Dia juga ikut sedih pada saat Nabi Yeremia di dalam sumur. Makanya dia datang kepada raja. Dan Tuhan menggerakkan hati raja mengizinkan Ebed-Melek untuk mengangkat Nabi Yeremia dari sumur. Adik-adik juga mau berdoa dan menolong teman-teman di sekitar kita? Teman-teman yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dan jangan lupa, kita juga harus hidup taat dan benar akan firman Tuhan. Karena firman-Nya adalah ya dan amin. Mau adik-adik kita belajar bersama-sama dengan Kak Lili? Kita belajar bersama-sama ya. Untuk 1, hidup benar dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus saling mengasihi dengan teman-teman yang ada di sekeliling kita. Oke adik-adik, firman Tuhan-nya sudah selesai. Tapi Kak Lili masih ada hafalan loh buat adik-adik semua.
Ayat hafalannya diambil dari Amsal 17 ayat 17. Sekali lagi ya, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi nggak pilih-pilih hari. Hari Senin, aku mau baik. Nanti hari Selasa aku jahat. Nanti hari Rabu aku baik. Tetot. No. Kita harus berbuat baik setiap waktu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kita tetap berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Yuk kita akhiri ibadah kita ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang manis. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk berjalan dalam terang firman-Mu. Kami nggak mau nakal lagi, kami nggak mau berbuat jahat lagi. Kami mau hidup benar dan kudus sesuai dengan firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk mengasihi teman-teman yang ada di sekeliling kami. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu itu menjadi terang bagi langkah-langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa ya, minggu depan masih ada ibadah loh. God bless you. Bye.